yang dibentuk pada tahun 57 akan dinamakan Malaysia. Itu adalah organisasi Dayak untuk seluruh Pulau Podiok dan juga merangkumi warga Dayak di seluruh dunia. Ya. Tujuannya adalah untuk menjaga kepentingan orang Dayak dan juga memastikan hak-hak orang asal orang Dayak ini dipelihara, dijaga dan mendapatkan manfaat daripada hak-hak yang diiktiraf oleh PBB. Semoga kita boleh bersatu, kita boleh menentukan nasib kita sendiri dan juga kita boleh maju. Mungkin ada lebih daripada 60 atau 70 etnik, suku. Ya, kalau di Sabah saja ada 42, jadi di Kalimantan saya percaya lebih daripada 60 ya. Jadi ada suku-suku ini yang mungkin boleh sampai 100. Dia ada beberapa abatan masuklah isu tanah, isu adat, isu kesatuan, isu pembangunan, isu pendidikan dan kadang-kala juga terlibatnya isu hak asasi manusia. Ya. Masalah nomor 1 mengenai isu tanah ini adalah masalah kekuasaan kita ke atas tanah kita sendiri, di mana diiktirafnya orang asal ini di mana dia duduk itu tanah dia, itu dia kepunyaannya. Tetapi mengikut sejarah kita telah kehilangan kuasa ke atas tanah kita sendiri, hutan kita sendiri, dan orang lain telah mengambil alih kebanyakannya untuk dibangunkan, untuk dikomersilkan, tetapi kita hanya melihat dan tidak terlibat secara langsung dan secara mutlak untuk membangun dan mengusahakan tanah kita sendiri. Jadi ini antaranya kerusakan persekitaran merugikan kita dari banyak aspeknya. Pertama kita kena ada kesadaran bahwa kita menghadapi banyak ancaman, banyak masalah, banyak cobaan, dan semua masalah ini, semua cabaran ini haruslah diakui oleh diri kita sendiri supaya kita boleh mencari solusinya. Kita tidak boleh mengharapkan orang lain untuk menyelesaikan masalah kita. Walaupun kita boleh, tetapi kita harus mengambil iktibar bahwa ini adalah masalah kita sendiri yang harus kita selesaikan dan harus kita mencari jalan untuk mencari solusinya. Dan sebab itu kita kena ada kesadaran terlebih dahulu. Perbedaan dia itu disebabkan hanya disebabkan oleh sejarah, disebabkan oleh geografi, dan juga disebabkan oleh pengaruh-pengaruh yang datang untuk menakluk kita. Jadi selain daripada itu sebenarnya kita
tidak banyak perbedaan. Hanya mungkin kesukuan itu adalah disebabkan geografi, disebabkan sejarah, politik dan sebagainya. Tapi bila kita menganalisa persamaan itu lebih banyak daripada perbedaan. Ya, kita dalam satu pulau ya, kita duduk di bumi kita dan kita hidup dengan alam sekitar semula jadi, dan kita mempunyai hukum adat sendiri yang kita amalkan. Dalam satu daerah di masa-masa yang lampau, kita berperang antara kita sendiri, dan sedangkan kita itu satu bangsa, tetapi kita berperang antara sendiri hanya karena mau menakluk kampung ini, daerah itu dan sebagainya. Dan ini telah berlaku di Sabah, di Malaysia juga, dan di daerah saya sendiri. Ini tidak berlaku lagi seperti apa yang berlaku dulu. Hanya sekarang dia hanya berlaku karena politik, bukan lagi karena kita mau menakluk satu kawasan dan mendapatkan lebih banyak harta dan sebagainya. Jadi dia tidak berlaku seperti itu. Sekarang kita sudah berdamai antara kita, dan memang di sini sana ada batu sumpah untuk membuktikan perdamaian itu. Seperti juga apa yang berlaku di Tumbang Anoy 1894 dahulu, dan di sini berlaku juga perdamaian. Tapi sekarang konflik suku kaum itu tidak ada seperti dahulu, hanya politik saja. Karena itu sebagai kehidupan mereka, dan alam sekitar juga itu sebahagian daripada kehidupan mereka. Jadi suku-suku Dayak ini dimanapun mereka berada menganggap penting alam semula jadi, hutan dan apa juga yang tinggal di hutan, sungai, ikan-ikan semua kita hormati sebagai sebagian daripada kehidupan kita. Maka itu kita hidup berdamai dengan alam sekitar, dan kita tidak inginkan hutan dan alam semula jadi kita ini dimusnahkan atau dirusakkan. Sebenarnya lebih banyak daripada sedikit menyebabkan kita kehilangan tanah kita orang Dayak ini lama kelamaan kita terpinggir, dan kita terpinggir di bukit-bukit, kita terpinggir dari segi pembangunan, dan kita terpinggir dari segi peranan kita, keterlibatan kita di dalam pembangunan dan pemerintahan. Dan ini telah menjejaskan kita sebagai kaum Dayak, dan sebab itu kita telah bangkit semula untuk menumbuhkan kesatuan kita, supaya kita ada kesadaran, dan bila mana kita ada kesadaran, kita ada semangat kekitaan, dan daripada itu kita bersatu untuk menyelesaikan, mencari solusi kepada masalah kita, di mana kalau tidak nanti kita akan hilang di bumi Borneo sendiri. Budaya asing memang sudah lama mempengaruhi kita, dari zaman-zaman sejarah kolonial pun sudah bermula, dan apatah lagi sekarang dengan teknologi modern,
budaya dunia segala-gala pun kita boleh lihat dan akan mempengaruhi kita sekiranya kita tidak mengambil berat tentang kesan-kesannya terhadap budaya kita sendiri. Dan bagi saya kita akan gunakan teknologi ini untuk membudayakan dunia dengan budaya kita. Reverse. Jadi mempromosikan budaya kita, adat kita kepada dunia. Dan mungkin sedikit sebanyak mereka akan memperkenalkan kita dan juga memahami masalah kita, memahami aspirasi kita, dan mungkin ada juga yang tertarik untuk datang mengunjungi kita, melawat kita sebagai pelancong. Dan ini juga akan dapat kita gunakan. Ini teknologi modern ini yang ada dua kesan, yaitu negatif atau positif. Yang positifnya itulah yang kita gunakan untuk mempromosikan dan memperkuatkan budaya kita, ekonomi kita, dan juga politik kita. Jauh sudah sampai ke negara-negara yang lain. Sebagai contoh, baru-baru ini disebabkan pandemik COVID-19 ini, kita Dayak di Sabah terpaksa meraihkan pesta Kaamatan atau gawai melalui online, dan cara yang baru, dan kita telah ditentoni oleh 9 juta, lebih daripada 9 juta penonton di seluruh dunia di dalam 42 negara. Walaupun kita sedikit saja di sini. Jadi ini satu contoh yang kita boleh menyebarluaskan ini budaya kita melalui teknologi modern ini secara positif dan memperkenalkan budaya kita kepada dunia. Pendidikan ini memang penting untuk orang Dayak, seperti juga orang-orang yang lain, dan kita juga mempunyai aspirasi supaya orang Dayak ini mempunyai ilmu saintifik, ilmu-ilmu yang lain dalam masa yang sama, boleh mempertahankan dan memajukan adat kita, budaya kita secara komersial. Jadi ini berarti bukan saja kita boleh mempertahankan budaya adat kita secara amalan biasa, tapi secara komersial, supaya kehidupan kita seperti hutan dan alam semula jadi ini menjadi satu sumber dan asas pendapatan kita. Begitu juga dengan bunyi-bunyian, dengan pakaian kita seperti ini dan sebagainya, yang boleh kita promosikan dan juga boleh kita didikkan orang lain. Tetapi bagi kita, pendidikan itu adalah untuk mendapatkan ilmu saintifik, ilmu yang lain, apatah lagi sekarang menggunakan teknologi modern. Kita perlu anak-anak Dayak ini mendapatkan ilmu artificial intelligence, blockchain, machine learning, deep learning, dan sebagainya, supaya kita tidak ketinggalan dalam arus pembangunan ini. Saya rasa mereka ada usaha masing-masing. Di Malaysia ini saya masih lagi melihat banyak keperluan
untuk kerajaan mengiktirafkan, mengangkat orang-orang Dayak ini, terutama sekali dari segi tanah adat ini, yang mana kita sudah banyak kali masuk mahkamah, dan begitu juga kita kehilangan dengan kekuatan dari segi isu politik, sebab orang lain di luar telah dibenarkan untuk masuk menjadi warga Magini, dia orang bilang tuh, dan menjadi pengundi dan menentukan masa depan orang Dayak di Borneo. Jadi ini satu cabaran kita yang mana masih perlu dibuat oleh kerajaan, dipikirkan. Saya rasa di sebelah Indonesia ini lebih ketara, sebab lebih ketara positifnya kalau dibandingkan dengan Malaysia, sebab kita lihat gubernur-gubernur pun sudah timbulnya Dayak mencari gubernur. Di sini kita lihat sendiri, ya, di mana mereka telah sedar dan keterlibatan dalam pengurusan negara dan pemerintah kita boleh lihat.